Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Pemerintah ini berencana menggunakan dana operasional bantuan sekolah atau BOS untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Namun ini sejumlah pihak menolak wacana ini pemirsa karena dianggap akan mengorbankan pendidikan. Pemerintah tengah mencari dana alternatif untuk memuluskan program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan program makan siang gratis ini. Hal tersebut disampaikan saat Erlangga meninjau simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang Kamis lalu. Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan simulasi makan siang gratis yang dilakukan di Tangerang, Banten bukan dari anggaran APBN, melainkan sukarela dari pemerintah daerah. Berarti belum masuk APBN, Pak? Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Oh. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Nanti kan ada berapa simulasi, Pak? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana lagi, Pak? Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menolak rencana pendanaan makan siang gratis dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Fikri Fakih mengatakan jangan mengorbankan pendidikan demi program ambisius. Politikus PKS ini juga menyebut negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu ini mengungkapkan dengan kondisi defisit anggaran APBN, pemerintah akan membahas seluruh program prioritas. Ya, sementara itu anggaran untuk program makan siang gratis yang diusung paslon Prabowo Gibran harus menunggu keputusan resmi hasil penghitungan suara KPU. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Makan siang gratis, itu bagaimana Bu dalam pembahasan? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Itu sudah menghitung program makan siang. Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen. Ya, pemirsa, program makan siang dan susu gratis janji Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini akan menyedot dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Jika ide Menteri Erlangga ini berjalan, makan siang dan susu gratis ini dapat menimbulkan kekisruhan di sekolah. Karena dana BOS akan berkurang. Lantas apa saja yang akan terganggu jika dana BOS dipangkas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat pendidikan Indra Karismiaji dan Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia Ibu Retno Listiarti. Selamat pagi Mas Indra, Bu Retno. Selamat pagi Mas Gede, Mbak Lista, Bu Retno. Oke, ini sekarang saya ke Mas Indra. Mas Indra, kalau misalkan wacana ini benar-benar digulirkan bahwa untuk dana makan siang gratis ini pakai dana BOS, ini dampaknya apa saja dampaknya nih Pak? Pertama-tama ini kayaknya baru kali ini ya di seluruh dunia ada calon presiden yang belum ditentukan hasil pilpresnya, tapi programnya udah dibahas kemana-mana, udah dibahas di rapat kabinet, dibahas di DPR, udah ada simulasinya. Ini kok agak aneh ya kan gitu. Jadi ini tanda tanya juga kenapa memaksakan diri, kenapa juga tidak beretika kan. Kan kita juga pengalaman dulu 2014 misalnya Pak Jokowi punya program
kartu Indonesia Pintar. Ya. Kan nggak dibahas sama Pak SBY gitu di rapat kabinetnya, tapi kenapa ini dilakukan, ini keanehan yang pertama. Kemudian kalau kita bicara anggaran pendidikan, ini ada hal yang menarik. Anggaran pendidikan kita itu kalau dari BOS, sekarang itu SD itu sekitar 900.000 per tahun. Ya. Itu buat bayar semuanya, bayar listrik, bayar air, perawatan sekolah, bahkan gaji guru honorer itu ada di situ. Ya. Nah sekarang ada program baru, makan siang gratis yang biayanya 4,8 juta per tahun. Per tahun. Jadi sebetulnya selama ini urusan pendidikan kita itu cuma 1/6 porsi dari makan siang gratis. Ya. Ya. Dan itu pun kita kesulitan untuk meningkatkan anggaran BOS itu. Bu Retno nanti tahu persis kan begitu. Bagaimana sekolah itu sangat kesulitan untuk hidup hanya dengan BOS yang memang sangat terbatas. Nah sekarang akan ada tambahan lagi anggaran yang 6 kali lipat daripada anggaran yang ada dan hanya dipakai untuk makan siang yang nggak ada hubungannya dengan proses pendidikan itu sendiri. Jadi itu pasti akan memberatkan dari sisi anggaran. Yang kami takutkan itu jangan-jangan nanti guru-guru kita gajinya akan dikurangi, sekolah nggak bisa bayar listrik dan lain sebagainya, karena memang sudah diingatkan oleh banyak pakar ekonomi ya, bahkan Bank Dunia sudah mengingatkan kalau ini adalah program yang aneh dan belum tepat untuk Indonesia dilakukan sekarang, karena pendidikan kita pun masih belum gratis, masih belum terbuka untuk semua. Kita tiap tahun masih rebutan sekolah, urusan PPDB zonasi. Dan ini sudah dibebani dengan anggaran makan siang gratis yang 400 triliun ini luar biasa sekali. Kita beralih ke Bu Retno terlebih dahulu ya, Pak Indra. Bu Retno, kalau Anda melihat ini sebagian menilai bahwa kebijakan menggunakan dana BOS ini untuk makan siang rupanya tidak cukup tepat begitu. Kalau tanggapan dari para guru sendiri seperti apa, Bu Retno? Iya, sama. Kami juga menilai bahwa kebutuhan pendidikan kita tuh bukan makan siang gitu. Pertama, memang data Bank Dunia sendiri menyatakan anak-anak Indonesia kan nggak butuh makan, bukan kekurangan makan gitu. Jadi kalau kemudian yang bukan dibutuhkan diberikan kan juga nggak tepat ya. Terus yang kedua, kalau di pendidikan kita yang dibutuhkan kan sebenarnya membuka akses dan juga meningkatkan kualitas. Nah kalau berbicara akses, kita tadi sudah disinggung ya oleh Pak Indra bahwa kita itu akses aja masih sangat kurang. Jadi kalau pakai piramida gitu ya, memang semakin ke atas tuh semakin kecil. Misalnya SD gitu, di Bogor ada 200 SD negeri. Tapi begitu kita bicara SMP negeri, itu cuma 20. Lalu kalau kita berbicara SMA hanya 10 gitu. Lalu kalau kita melihat data saat ini, anak Indonesia yang berada di jenjang SD, begitu lulus gitu ya, itu jumlahnya 4 juta gitu ya rata-rata kalau kita lihat data. Tapi begitu ketampung di SMP, ini udah ngomong negeri dan swasta, itu hanya 3 juta. Berarti yang 1 juta bagaimana ini? Di mana mereka 1 juta itu? Nah sementara kalau dari SMP ke SMA itu tetap. Jadi kalau 3 juta juga 3 juta. Tetapi begitu SD ini enggak. Makanya angkatan kerja kita pun didominasi lulusan SD kan. 50% gitu ya, itu lulusan SD gitu. Itu karena tadi yang dibutuhkan kita sebenarnya peningkatan akses tadi, sehingga orang-orang tuh bisa sekolah gitu dan bisa sekolah pada jenjang lebih tinggi, dan nggak perlu juga misalnya tadi mahasiswa gitu ya disuruh ngutang pinjol ketika dia nggak mampu bayar uang kuliah gitu. Nah sebaiknya bisa dialihkan ke sana begitu ya Bu ya. Iya betul, itu yang sebenarnya dibutuhkan. Kalau ketakutan tersendiri dari para tenaga pendidik dengan adanya pengguna dana BOS untuk makanan gratis ini seperti apa Bu? Ya sebenarnya guru-guru juga bukan kategori yang tadi ya sebenarnya butuh makan, justru butuh kesejahteraan itu adalah peningkatan kesejahteraan mereka.
Nah, salah satu kesejahteraan memang kan adalah pendapatan atau gaji mereka. Padahal ya kesejahteraan sih ada yang lainnya. Tapi berbicara gaji aja ya, masih banyak loh honorer dari data FSGI ya di 2019 dibayarnya 300.000 loh sebulan. Wow. Dan itu masih ditemukan di berbagai daerah. Nah, jadi angka terkecil 300.000 sampai kemudian 1,5 juta itu angka yang paling rata-rata diperoleh untuk guru honorer yang dibayar dengan menggunakan dana BOS. Nah, ini kan kita mau berharap kualitas kayak apa dari guru yang hanya dibayar 300 kan? Nah, makanya yang dibutuhkan guru-guru itu kalau pertama adalah dana BOS ditingkatkan. Gitu ya, karena masih kekurang sebenarnya yang sekarang. Yang kedua adalah peningkatan itu bukan untuk makan siang, tapi untuk kegiatan yang lebih beragam, plus tadi gaji guru honorernya lebih manusiawi tidak seperti sekarang. Indra. Baik. Pak Indra, kalau misalkan tadi Anda sempat sampaikan kan untuk anggaran BOS, ini pemerintah ini menggelontorkan 59 triliun per tahun, sementara anggaran makan siang gratis aja 450 triliun per tahun. Nah ini kalau misalkan memang dana BOS ini dipergunakan, apa nggak boncos untuk pendidikan kitanya sendiri ini? Tadi Ibu Retno juga sempat menyampaikan masih ada guru honorer yang masih digaji Rp300.000 per bulannya. Ini seharusnya ini bijaknya pemerintah ini melakukan apa sih Pak? Ya, jadi sebetulnya sisi positifnya dengan adanya fenomena ini, sekarang rakyat tahu kalau anggaran pendidikan kita yang jatuh, yang lari ke sekolah, itu cuma 1/6 dari sepiring nasi kan gitu. Cuma dapat telurnya doang tuh kan gitu. Terus kita mau bicara tentang bonus demografi. Kita mau bicara tentang Indonesia emas. Itu kan hanya mimpi di siang bolong. Itu kan faktanya seperti itu. Ya kan? Kemudian saya mau lihat dari kacamata guru nih. Ini nanti proses makan siang gratis kalau pakai dana BOS itu akan menyulitkan guru loh, apalagi guru-guru SD. Guru SD negeri itu kan nggak ada tenaga kependidikan tuh di sekolah, nggak ada TU-nya kan gitu. Jadi nanti guru SD itu akan jadi bendahara buat ngurusin keuangannya, masih nyari vendornya, masih nanti bagi-bagi makannya. Belum ada nanti anak yang sakit, anak yang nggak cocok, yang alergi. Wah, itu yang ada guru-gurunya bukan tambah sejahtera, tambah stres itu guru-gurunya. Iya, berarti artinya kebijakan ini tidak tepat begitu atau seperti apa? Karena di beberapa negara juga menjalankan program makan siang gratis, bukan Pak Indra? Nah, gini harus saya jelaskan dulu ya. Kalau bicara program makan siang gratis di negara lain, semua 76 negara yang punya program makan gratis untuk sekolah, semuanya sudah menggratiskan biaya pendidikan dan sudah terbuka untuk semua anak. Jadi nggak kayak Indonesia yang harus diseleksi dulu masuk sekolah negeri. Jadi kalau kita misalnya kayak ke Singapura gitu, kalau kita mau sekolah tinggal datang ke sekolah, harus diterima karena konstitusinya mengatakan seperti itu. Kalau kita kan belum. Jadi di mana-mana menggratiskan sekolah dulu, membuka akses pendidikan dulu, baru sisa anggarannya kalau ada dipakai buat memberikan makan siang gratis di sekolah. Nah ini nggak bisa main lompat aja, yang akhirnya tadi kan akan membebani pos-pos yang lain. Saya betul-betul khawatir guru-guru kita semakin gajinya semakin berkurang. Karena mau bayar pakai apa? Lebih mementingkan makan siangnya, yang guru-gurunya juga nggak dapat loh. Guru-guru itu nggak dapat makan siangnya. Makan siang itu. Waduh. Iya, semuanya hanya untuk siswa, kan? Hanya untuk siswa, ibu-ibu hamil kan gitu. Jadi ya gurunya cuma terima repot doang nih, dan tidak berhubungan dengan mendidik kan? Iya. Bu Retno. Bu, ini apakah Anda bisa melihat potensi kekacauan yang akan terjadi kepada guru, sekolah, dan berbagai macam aktivitasnya ketika makan siang gratis ini akan dijalankan? Iya, pasti. Apalagi kalau itu misalnya diserahkan kepada guru. Ya, itu akan sangat merepotkan. Mereka jadi nggak ngajar, sibuk masak, sibuk mikirin menu gitu ya. Ya, sibuk mikirin menu. Berikutnya apa nih ya, itunya apa ya, malah akan kayak begitu gitu. Jadi kalau menurut saya nggak pas. Tapi kalau andikan guru-guru ini nggak mampu misalnya ya menangani, terus kasih ke vendor, kan bisa ya.
Tapi vendor ini berarti kalau ke vendor pun bukan tanpa masalah. Kalau kita berbicara vendor, berarti vendor itu bisa jadi kan ambil keuntungan lah ya. Nah, itulah. Misalnya 15 ya, 15 Betul. misalnya untungnya 4.000. Kalau untungnya 4.000 katanya sudah kasih buah kan. Berarti harus ada buah nih. Belum Nah, bungkusnya ya Bu ya? Iya, packingan dan lain-lain. Belum transportasinya. Iya, taruhlah 4.000 itu udah semua deh. Tapi kan kalau dipikirkan berarti sisa 11. Ya. Sisa 11.000 ini berarti untuk makan masih ada buah. Ya. Tadinya kan ditambah susu, terus susu diralat lagi. Betul. Oh susu nanti di luar itu gitu. Aduh. Ya lebih repot lagi tuh APBN kita. Belum kasih kenaikan lagi. harga komoditas ya Bu? Betul, diralat lagi. Nanti susunya seminggu 2 kali aja gitu. Ini kan berarti udah menunjukkan aja ini nggak jelas programnya. Ya, Nah, lalu dari 11 taruhlah 11 tambah 2 saja berapa dari 11 kan cuma 9. 9.000 tuh makan di warteg dapat apa? Nilai gizi apa gitu? Nilai gizi seperti apa yang diharapkan itu ya? Itu Nasi sama kuah sayur sop. Kami pikirkan. Baik Bu Retno, terima kasih banyak atas waktunya Bu Retno Listiarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia dan Pak Indra Karsmiaji, pengamat pendidikan. Semoga untuk kebijakan makan siang gratis yang menggunakan dana BOS ini dikaji lebih ulang sehingga tidak menyengsarakan para guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sebenarnya seru sekali ya pembicaraan hari ini, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Banyak sekali yang pengen kita bahas. Tapi mungkin kita akan undang lagi ya untuk membahas dana BOS ini ya. Iya. Dan makan siang gratis. Yang gratis. Diduga akan bikin dana BOS makin boncos. Baik.